Jadi sesuai rules yang ada, biar acara kita dapat berjalan dengan baik, mohon untuk screen-nya dan juga videonya dinonaktifkan dulu ya. Ini untuk spinner pertama saya ini kecil, harga 1,2,5 kalau salah. Kecil ini kapasitas 5 kilo ini. Oh. Terus yang ini yang besar, yang ini kapasitasnya udah 20 kilo. Mungkin ibu-ibu bisa memulai dengan kapasitas kecil dulu, kalau udah ada modal tambahan itu bisa. Jadi starternya itu yang baik dulu, yang baik dan benar dulu baru. Oh ya, untuk menanggapi PIRT tadi itu emang benar, kita harus mengirimkan sampel, terus kita harus mengirimkan logo sama kemasan. Nah, di sini teman-teman harus paham. Saya kasih contoh kemasan yang salah ya teman-teman. Biar tidak salah ntar dikomentari sama ibu-ibu Dinkes. Oke. Oh, jadi kita ke Dinkes itu sudah di packing ya Pak ya, Pak Jafar ya? Waktu ada ke yang di Dinkes packing, itu ada yang di packing, ada yang cuma labelnya Ibu. Biasanya untuk apa namanya? Untuk dokumentasi mereka, labelnya, label kemasannya. Dan ini adalah contoh kemasan yang salah ya. Saya tunjukkan. Nah, ini coba teman-teman cari tahu kemasan yang salah itu yang mana. Nih, di depan nih yang salah. Camilan sehat. Salah. Camilan sehat, betul Ibu. Kita nggak boleh mendikte sehat dalam suatu produk atau menyehatkan. Itu kecuali teman-teman sudah melakukan uji lab. Jadi jangan sampai kita produksi keripik buah, keripik sayur, terus ada lagi abon lele karena abon lele proteinnya tinggi dan lain-lain, terus ditulisi kalimat abon lele berprotein tinggi, terus ditanyakan protein tingginya berapa, terus sudah dilabkan belum, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Kalau mau kita profesional packaging, kita harus ada namanya AKG kayak gini teman-teman. Ini namanya AKG atau angka kecukupan gizi. Teman-teman bisa ujikan di universitas-universitas terdekat dengan nama uji Proximat. Itu protein, lemak, karbohidrat semuanya ntar ditulis di situ kandungannya sama total kalori ada di situ semua. Itu biayanya murah cuma 200.000. Jadi kalau itu baru teman-teman kasih proteinnya berapa. Bisa, protein saya tinggi kok, lah di depannya kasih hashtag cemilan sehat, cemilan hemat berprotein tinggi untuk anak gitu. Jadi menarik. Luar biasa sekali. Apakah sudah jelas Ibu Heni? Sebentar, ini kalau di kemasan itu kan ada tulisan camilan. Yang benar itu kriteria dari abon itu jenisnya makanan ringan atau camilan atau bagaimana yang pas? Biar nanti nulisnya juga pas gitu Mas. Terima kasih. Kalau tadi itu keripik jamur Ibu, produk pertama saya itu. Kalau abon itu saran saya bukan itu camilan itu nggak apa-apa karena dia bisa jadi cemilan juga. Tapi saran saya nggak usah kasih kayak gitu. Untuk hal-hal yang Ibu nggak tahu itu nggak usah dikasih kayak gitu, langsung aja merek, terus keterangannya produk apa, baru pelengkap kayak gitu. Diproduksi di mana, terus expired date-nya berapa, terus izin edarnya kayak gitu. Dan untuk PIRT, izin edar itu nggak perlu izin edar. Izin edar nggak perlu dikasih nomornya dulu, cukup dikasih PIRT kosongan. Ntar langsung diarahkan ke sana. Soalnya yang bikin lama di PIRT itu biasanya revisi, kemasannya salah, ini harus dibenerin, terus produknya kayak gini, itu berbulan-bulan baru disurvei. Nah, saya ajarkan biar nggak di kayak gitu langsung di ACC, langsung disurvei aja, biar menghemat waktu. Karena kendalanya teman-teman kalau lagi memulai ada PIRT, kalau nggak ada PIRT nggak bisa konsignasikan atau dititipkan ke toko oleh-oleh. Jadi menunggu itu juga salah satu dulu kendala kami juga, menunggu PIRT itu lama, udah menunggu itu paling nggak suka saya. Habis itu 1-2 bulan baru dapat, lah ini produksi kita gimana? Otomatis berhenti, nggak ada pemasaran, ya nggak?
Kayak gitu. Baik. Kayaknya Ini cukup yang sampai sini dulu ya untuk pertanyaan. Kita bisa kasih. langsung masuk ke bagaimana step-step cara pembuatannya. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan. Tapi untuk menghemat waktu juga, kita langsung masuk ke cara pembuatan aja ya Mas Jafar. Gimana? Oke, kita langsung cara pembuatan, ntar sambil tanya Ya. boleh kita jelaskan semua. Oke. Sambil berjalan, sambil kita juga ngeliatin bagaimana sih cara pembuatannya. Ini kita buat apa dulu? Oh ya, ini kita buat apon dulu. Mungkin Mbak Mada bisa jelaskan bahan-bahannya. Balemuan. Nah, di sini kita akan mulai membuat abon lele. Saya terangkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama ada lele. Lele ini sudah dikukus dan sudah dibersihkan durinya. Kita pisahkan duri dan kulitnya, jadi kita cuma pakai dagingnya saja. Kemudian untuk bahan-bahannya, nah untuk bahan-bahannya kita bisa pakai simple aja ya. Yang ini kita pakai bawang putih, kita pakai bawang merah, lengkuas, jahe, serai, sama salam. Nah di sini produk kita tanpa MSG, jadi hanya menggunakan gula sama garam. Nah, gulanya ini kita pakai 2 jenis, pakai gula Jawa sama pakai gula pasir. Terus kita pakai ketumbar juga dan santan. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini kita haluskan terlebih dahulu. Untuk bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita campurkan ke daging lele yang sudah kita haluskan. Nah ini supaya tekstur abonnya dapat, kita bisa ditumbuk-tumbuk sedikit, jadi nanti teksturnya kayak gini. Suaranya putus-putus. Teksturnya bergerindil ya. Nah, teksturnya kayak gini, teksturnya udah mulai bergerindil. Sekali lagi saya informasikan kepada seluruh partisipan, mohon untuk video dan juga speaker suaranya mohon dinonaktifkan dahulu ya, karena kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan step-step cara pembuatan nugget lele dan juga abon lele. Sekali lagi untuk seluruh peserta, mohon untuk video dan juga suaranya dinonaktifkan. Siap, Teh Lisa. Ya, biar kita juga bisa mendengarkan. Ini soalnya para partisipan juga banyak yang komentar, ini suaranya pada masuk soalnya. Ini untuk Bapak Momi, silakan dinonaktifkan dulu. Ya, silakan Pak Jafar, silakan dilanjutkan. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jadi semua aja. Karena di bumbu ini tadi ketumbarnya udah langsung saya haluskan, jadi tinggal kita uleni aja sampai. Oh, itu langsung digabung semuanya? Ya. Oke. Kemudian kita masukkan gula Jawanya. Gula Jawa, itu takarannya berapa banyak itu? Kalau kita pakai gula Jawanya, ini gula Jawa 200 gram. Kita pakai gula pasirnya 200 gram juga. Jadi untuk bumbu-bumbunya ini semua 200 gram. Jadi kalau bawang putih, bawang merah itu sama 1:1, 200 gram semua. Terus gula putih sama gula Jawanya juga sama. 200 gram. Itu lengkuasnya tadi ya. Oke, aku pikir tulang ikan. Oke. Nah, ini tadi untuk bumbu-bumbu 200 gram itu kita pakai lele segarnya itu 5 kilo. Jadi 5 kilo nanti biasanya bakal jadi susut. Oke, 5 kilo. Lanjut, itu kayaknya ada santan ya? Iya, nah santannya kita pakai santan yang kental. Pakainya 250 ml, terus kita tuangin aja. Siap.
Menarik, menarik sekali. Terus ini untuk seluruh partisipan silakan dicatat atau yang mau nge-record semua kegiatan kita hari ini dipersilakan juga. Terus kita tambahkan gula pasirnya. Gula pasir 200 gram. Yap. Tolong untuk partisipan atas nama Momi, videonya mohon di-off-kan dan juga suaranya mohon di-off-kan. Sekali lagi untuk partisipan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon untuk dinonaktifkan karena kita sedang melihat tutorial pembuatan abon lele dan juga nugget lele. Karena ini sangat terganggu sekali, mohon maaf. Ya, silahkan. Terima kasih banyak. Nah, di sini aromanya wangi banget nih, Teh. Oh, jadi diulenin kayak gitu sampai aromanya keluar gitu ya? Iya, jadi kayak serai, terus salam, itu kan kita remet-remet ya, remes-remes gitu kan. Terus jadi aromanya jadi keluar gitu. Itu kita nguleninya tuh selama berapa lama tuh kira-kira? Kira-kira 5 menit aja cukup sih, karena kita kan yang penting make sure kalau semua bahan itu udah tercampur rata aja. Oke, berarti pembuatannya cukup tidak memakan waktu yang lama ya? Kita nggak lama soalnya ini tadi kan udah kita siapkan. Sebenarnya kalau kita mau start dari awal itu lumayan tricky juga ya. Oke. Jadi dari lele kan kita bersihkan dulu, terus kemudian kita kukus setengah matang. Nah, habis itu kita sisihkan daging sama kulit sama durinya kayak gitu. Nah, itu yang membutuhkan waktu lumayan lama juga sih. Oh, siap-siap. Tapi untuk takaran ketumbar, lengkuas, segala macam bumbunya tadi untuk ikan 5 kg itu takarannya seperti apa? Nah, jadi ini kan dari ikan 5 kg ya. Terus ini jadinya susut jadi sekitar 1,25 1 kilo lebih 250 gram. Nah, terus kita pakainya 200 bawang merah, 200 gram bawang putih, terus gula Jawa sama gula pasirnya juga sama 200 gram. Terus kita pakai lengkuasnya itu 2 ruas jari. Jahenya juga sama. Terus oh ya tadi untuk ngukus lelenya tadi kurang lebih 20 menit aja. Jadi kita nggak pengen lelenya terlalu matang. Kita cuma pengen ini biar gampang aja nyisihin kulit sama dagingnya gitu. Oke, berarti untuk ngukus lelenya cukup 20 menit ya? Siap. Ini kita udah panasin minyak. Kita mulai goreng aja ya. Oke. Oh, itu langsung digoreng aja gitu ya? Jadi untuk penggoreng abon ini kita pastikan api itu harus keadaan kecil ya. Nah, api itu dalam keadaan sekecil mungkin. Terus kita masukkan. Ini minyaknya udah saya panasin duluan ya tadi. Kita masukin. Nah, kalau untuk menggoreng abon ini, kita harus aduk-aduk terus. Jadi supaya bawahnya itu nggak gosong. Gitu.
Tuh. Itu ngaduknya selama berapa lama kira-kira? Kita biasanya itu kalau sampai benar-benar matang, sampai benar-benar Oke. kering, itu perlu waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Oh, luar biasa ya, lumayan Waduh. lama pas di penggorengan. Kemeng. Jadi teman-teman sebenarnya ada alat sendiri untuk membuat abon ini ada. Jadi sejenis kayak penggorengan kayak gini, tapi di tengahnya ada pemutarnya, pengaduknya. Jadi teman-teman nggak perlu ngaduk sendiri kayak gitu, nggak perlu. Selama 3 jam nggak perlu. Ada mesinnya sendiri. Itu sekitar harga satu paket pembuatan abon 3 juta kalau nggak salah di Malang. Kayak gitu. Iya, soalnya lumayan juga ya kalau misalnya harus ngaduk itu selama 3 jam ya. Iya, apalagi kalau skalanya besar ya. Jadi perlu alat tambahan. Perak nanti. Langsung stehrek dong. Oke, makanya. Jadi kendalanya di pembuatan abon emang di penggorengan karena dia kan ingin meniriskan kadar air seminim mungkin. Jadi makanya lama dia. Dan hati-hati ketika ini tadi kan komposisinya ada gula juga. Banyak gulanya. Jangan sampai terjadi karamelisasi. Makanya perlu diaduk terus. Kalau terjadi karamelisasi, coklat berlebih, gosong, wah itu ntar gagal total semuanya. Seperti itu. Oke. Ini kayaknya aku udah bisa bikin abon sendiri ini karena nonton ini. Gitu. Diaduk terus. Ada alatnya sendiri, ada trik-triknya sendiri. Itu ini kan untuk alatnya itu, alatnya apa tuh namanya Mas Jafar? kalau untuk nugget insya Allah gampang banget itu, ntar semuanya pasti bisa. Buat nugget. Oke, sebenarnya sih pembuatan abon juga mudah ya, tapi ngaduknya doang sih. Pakai mixer tuh tadi. Iya. Mas Jafar lihat dong alatnya untuk bikin abon. Iya, Mas Jafar boleh di-share terkait dengan alat yang bisa digunakan untuk pembuatan abon tadi yang lebih dimudahkannya. Boleh di-share kali ya? Tentu saja boleh. Ntar saya kasih nomornya, pesan bisa langsung. Bisa. Jadi ini untuk seluruh partisipan juga nanti akan diinformasikan lagi terkait dengan beli di mana sih bahan-bahan dan alat-alatnya. Nanti bisa di-share oleh Mas Jafar sendiri. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan masih kita tampung. Bisa sambil Mbak Madang goreng bisa teman-teman tanya, bisa monggo. Nah betul, ini kalau misalnya seluruh partisipan yang mau bertanya dipersilahkan, tapi berurutan ya biar nggak bentrok, oke? Sekali lagi untuk seluruh partisipan yang masih ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk ukuran daun salam sama Untuk ukuran daun salam sama serainya seberapa ya? Oh iya. Kalau yang hari ini tadi ya Pak, ini ukuran 1,25 gram, kita pakainya 1,25 kilogram, kita pakainya 4 daun salam, sama serehnya itu kita pakai 3 batang sereh. 4 daun salam dan 3 batang. Siap. Sudah jelas Pak? Siap. Baunya sudah menggoda banget ini. Jauhar mau nanya. Silahkan Pak Jauhar, silahkan. Mbak, ini untuk minyaknya tuh kan menggunakan minyak kelapa kan ya, minyak kelapa sawit. Ini kan ada sekarang jenis minyak padat yang dia akan juga selain pengawet, juga dia membuat minyaknya itu tidak terlalu berlemak. Gimana itu? Pernah menggunakan belum? Coba ulangi Pak, tadi kurang dengar. Nah Mas Java, ini kan Bapak menggunakan minyak goreng Mas. Padahal sekarang ada yang namanya minyak padat ya, lemak padat. Jadi kayaknya kalau menggunakan itu ditambah setengah-setengah, selain prosesnya lebih cepat juga dia membantu dalam proses pengawetan. Gimana? Oh iya, minyak padat itu emang ada. Tapi kita karena di sini nggak ada yang jual, kita pakainya minyak biasa. Sebenarnya itu juga bisa konsepnya. Tapi dilihat kosnya dulu, biayanya dulu. Masuk ke HAPP tidak. Karena kita ingat tadi abon itu penyusutannya sangat tinggi sekali Bapak.
Kita buat 10 kilo dari lele aja mungkin cuma dapatnya 2 kilo lebih dikit. Makanya yang buat abon itu mahal di situ penyusutannya. Kalau udah ditambahkan kayak lemak padat dan minyak padat dan lain-lain itu kalau masih masuk kos biaya enggak apa-apa, masukkan. Itu boleh juga. Dan jangan lupa dilihat label halal sama SNI-nya. Karena minyak padat jangan sampai kecampuran sama babi sebagai pemadatnya. Siap. Gitu nggih. Ya, Ada lagi? Apakah sudah jelas Pak Jauhar? Terima kasih Telisa Nun bisa. Ya, kembali terima kasih juga. Mungkin untuk partisipan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan Pak Joko. Saya pernah mengikuti pelatihan masak. Kemudian diberitahu sama chef itu bahwa maaf ini minyak padat itu katanya memang susah untuk dicerna. Jadi kalau kalau memang bisa menggunakan minyak yang lain lebih baik menggunakan minyak yang lain. Ini yang pertama. Mau tanya lagi. Kalau misalnya daun salam sama serainya itu hancur kemudian dimakan itu ya enggak apa-apa ya itu di saatnya tidak mempengaruhi rasa atau yang lain enggak apa-apa ya itu ya. Kan diuleni sampai remet itu ya. Daun salam sama daun serainya itu. Itu kalau misalnya tercampur jadi satu kemudian termakan pun ya enggak apa-apa ya itu ya. Terima kasih. Baik. Ini kita lihat ya Pak, kalau di sini kita masih ada kayak gini. Nanti kalau dia udah matang, udah kering, kita pisahin gitu. Jadi tetap yang kita kemas tetap ini abonnya aja, daging lelenya aja gitu. Kayak daun salam kayak gini-gini masih tetap utuh. Jadi bisa kita. Iya, Assalamualaikum. Bu Lisa, boleh tanya? Oke, silakan ya. Ibu Ari. Iya, Bu Manda, kalau itu kan tadi saya tidak melihat ada unsur cabai ya di bahan-bahannya. Kalau misalkan kita mau buat mungkin dengan selera pedas, berapa banyak ya ukuran cabainya? Terus gimana cara mencampurkannya ke adonan? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pedas itu kan selera kita ya. Saya sarankan sih pakainya cabai yang kering aja gitu. Jadi bisa ditabur, ada dua pilihan, bisa ditaburkan ketika udah matang, terus kita mix sama cabai bubuk itu yang pedas, atau bisa kita masak juga kayak gini. Nah kalau dimasak kayak gini, alangkah baiknya kita pakainya cabai yang kering, terus kita haluskan gitu Teh. Oke, jadi lebih baiknya pakai cabai kering aja nih Bu Ari. Apakah sudah jelas Ibu Ari? Iya, sudah. Ukurannya berapa? Apakah 200 gram juga untuk yang 5 kilo lele? 5 kilogram lele? Itu disesuaikan sama selera kita aja. Karena kalau cabai keringnya kita pakai cabai kering yang cabai rawit aja yang pedes gitu. Jadi kalau cabai yang basah di blender atau dihaluskan terus kita masak bareng sama lelenya, nanti takutnya bau langunya itu susah hilang. Jadi kita pakainya cabai yang bubuk. Bisa juga pakai yang misalnya 1/4 kilogram cabai rawit merah kita keringkan, terus kita masukkan nanti dimasak bareng sama ininya bisa, dimasak bareng sama abonnya bisa. Yang penting dikeringkan dulu ya, jangan pakai cabai yang seger. Baik, Bu Manda, sudah jelas. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, Ibu. Boleh tanya satu lagi Mbak? Silahkan Ibu. Ibu siapa ini? Bu Heni. Bu Heni, silahkan. Mangga. Ya, tadi kan saya lihat itu minyaknya banyak sekali. Nah, ini untuk komposisi dari 5 kilo itu kira-kira berapa? Takutnya kebanyakan minyak kan juga nggak matang-matang. Betul. Gitu. Ya. Berapa liter? Ya, Kita makasih. pakai 1,5 liter Bu. Berapa? 5 kilo 1,5 liter Bu. Oh, ya. Jadi gini Bu, kita lihat nanti kalau udah dimasukin adonan abonnya, nanti tuh kayak gini teksturnya. Nah,
kecampur semua kan. Jadi enggak terlalu kering, enggak terlalu nyemek juga gitu minyaknya. Kayak gini. Nah, terus nanti kalau dia udah mulai kering, minyak ini bakalan kepisah sama abonnya. Berarti kalau sudah matang kepisah. Iya, Terus kalau yang bon cabai tadi itu dikasihnya berapa menit sebelum diuntas? Oh, kalau kita masaknya bareng sama abonnya dari awal nggak apa-apa. Jadi, waktu 2,5 jam itu juga. Iya, tapi kalau kita mau kasihnya setelah mateng, itu setelah di spinner, kita kan angin-anginkan dulu supaya dia agak kering. Nah, itu bisa mulai dicampur pakai bon cabai kayak tadi, kayak cabai merek lain juga boleh sih, bikin sendiri juga bisa. Gitu. Ditabur-tabur nggak pakai digongso gitu ya Mbak, tahan lama juga kan untuk awetnya itu. Iya, ini kalau di tempat kami abon lele itu bisa tahan 5-6 bulan. Terakhir sih kita 6 bulan masih oke sih Bu. Kalau nggak punya spinner gimana? Ini Bisa di sama. order nanti Pak. Kalau nggak punya spinner, beli mesin press. Bu, Mesin press. Oke. Pakai maaf saya mau mesin nanya cuci. Bu, Silahkan. mau nanya Bu ya, Ya, Bapak siapa ini namanya? dengan Ade Ruslan Bu. Siap, silakan Pak Ade. Iya mau tanya itu tadi proses masaknya di suhu berapa ya minyak panasnya ya, kalau boleh tahu. Dikira-kira aja sih Pak, kalau untuk yang proses pemasakan kayak gini, minyaknya sekiranya udah bisa dimasukin bahan, masukin aja nggak apa-apa. Yang penting kita selama proses menggorengnya apinya kecil. Ya berarti itu di antara sekitar 80 derajat ya, kalau kecil ya. Bisa jadi ya. Gimana Mas Jafar? Ini saya masalahnya kurang paham masalah derajat Celcius. Silakan Mas Jafar, apakah bisa dijelaskan? Untuk titik didih Iya. minyak itu kan ada di titik 121 derajat Pak. Sebelum terjadi ada kayak gini gumpalan letup-letup kayak gini, itu kayak kita menggoreng apa namanya Gorengan. itu tempe. Oke. Kayak menggoreng tempe itu suhunya nggak perlu meletup-letup tapi udah cukup panas. Nah itu di bawah suhu 121 itu udah bisa dimasukkan. Tapi nggak perlu dicelupin termometer ya Pak. Jadi kalau titik didih suatu bahan ketika dia udah meletup-meletup kayak gini itu udah mencapai titik didihnya. Oke, berarti dikira-kira aja ya. Kira-kira aja. Kayak kita pasteurisasi susu, kalau di susu itu di suhu 100 derajat udah pecah. Jadi Pecah. Mas Jafar, nanya lagi, itu kalau kita mau bedakan level bisa nggak? Yang satu pedas, enggak, sedang, manis. Oh itu bisa atau apa? Jadi kalau tips saya kalau untuk mau level-levelan itu ini ketika udah di spinner itu kan bentuk abon. Silakan beli bon cabai level-levelan terus dikasihkan ke situ. Itu ntar jadi level-level juga itu ntar. Tapi kalau nggak mau beli, tapi kalau nggak mau beli bon cabai bisa kita buat sendiri dengan cara pengeringan cabai. Bisa cabai dicampur bawang putih, dikeringkan, ntar di blender, dah itu mantap. Iya, jangan pakai balsem Mas ya. Iya. Haredang dong. Terima kasih Pak Jauhar atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan untuk seluruh partisipan yang mungkin ada pertanyaan lain. Selagi kita menunggu. Mbak Lisa mau tanya lagi nih Mbak Lisa. Silahkan Bu, nanti kalau misalkan abonnya itu sudah matang, terus diangin-anginkan. Kemudian saat di packing itu dimasukkan packing itu harus menunggu benar-benar kering, menunggu benar-benar dingin, atau posisi panas bisa langsung dimasukkan atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ini berkaitan sama teknik pengemasan, nggih Bu.
Jadi teknik pengemasan yang baik dan benar itu ketika sudah dalam posisi dingin, tidak panas. Karena kenapa? Kalau dalam posisi panas kita packing akan terjadi pemuaian di dalamnya, akan terjadi embun-embun uap panas di dalam kemasan kita yang akan berbalik menjadi proses ketengikan dalam bahan tersebut. Jadi Jamur ya. sebisa mungkin dingin dulu. Ya. Tambah silika gel bisa nggak silika gel? Silika gel bagus juga itu Bapak, tapi yang food grade nggih, yang kecil-kecil itu Jangan yang sepatu ya. jangan yang buat sepatu. Jadi ini bagus, ini silika gel ini untuk penyerapan absorpsi kelembapan dalam kemasan. Itu bisa ditambahkan dalam kemasan yang produk-produk kering. Ini saya temukan biasanya di semua produk Jepang itu pakainya silika gel pasti. Pasti pakai silika gel. Kayak kerupuk aja pakai silika gel, itu untuk kualitas mutu mereka biar terjaga lebih lama. Belinya di mana itu Pak Jafar silika gel itu? Oh, belinya di toko bahan kue ada Ibu. Di toko bahan kue ada. Yang food grade nggak, jangan yang buat lain-lain. Ada yang model baru kok Mas, sekarang yang biru warnanya. Ya, yang biru. Silika gel itu emang dasarnya biru, biasanya bisa dipakai berulang kali. Tinggal kita oven aja. Oke, Bapak Ibu partisipan. Mbak Nisa, satu lagi. Tanya juga, Mbak. Itu kan Urutan tadi ya, sudah. urutan ya, satu-satu ya. Tadi kan sudah Silakan. dimasak. Oke. Terus untuk pengentasan bahan yang sudah dimasak itu ditaruh koran, katanya kan nanti kena ini tinta. Terus taruhnya di mana? Kain, apa tisu, atau bagaimana yang aman? Makasih. Kalau dientas itu kita langsung masuk ke spinner. Kalau udah masuk spinner, tiris dari minyaknya kita kasihkan ke nampan aja, nampan yang tanpa alas. Nampannya dibersihkan dulu. Kayak gitu. Jangan kasih alas kayak koran atau lainnya, itu jangan. Jadi nampan aja, nampan plastik. Nampan ada contohnya Mbak? Bentar, ini dicarikan contohnya bentar. Ini nampan semua stainless steel boleh, plastik boleh, yang penting bersih. Karena kenapa? Itu kan masih panas, tapi minyaknya udah nggak ada sebenarnya, masih dikit. Gitu, cukup ditiriskan. Jangan lupa ditutupin sama penutup lainnya biar nggak ada lalat hinggap dan lain-lainnya sampai dia kering, baru kita packaging. Tambah silika gel, wah lebih keren lagi itu, ntar lebih lama lagi. Silika gel itu apa sih Mas? Silika gel itu, aduh, ini mungkin bisa di-share. Ini kuliah juga ini ntar. Jadi malu. Gel itu suatu produk, dia fungsinya itu bentuknya kayak permen. Biasanya Ibu temui di sepatu. Di kardus sepatu itu ada namanya silika gel. Oh, biar nggak awet itu, awet. Iya, betul. Kayak permen tapi isinya butir-butiran itu loh Bu. Oh, itu namanya silika gel. Tak kirain dimasukin di masakan. Jangan Bu, nanti orang pada Jangan. Makanya saya bingung. Itu fungsinya menyerap udara, menyerap kelembapan. Jadi kalau di sepatu-sepatu itu biar pada nggak berjamur Ibu, dikasih kayak gitu. Apa namanya, food grade? Beli yang food grade itu yang buat pangan. Ada Berarti yang itu buat dimasukkan bersama dengan abonnya kan ya Pak ya? Maksudnya abonnya dimasukkan dulu terus baru itu ditaruh di atasnya gitu kan? Nggak apa-apa. Oh iya. Waktu packaging, bukan kimia kok itu. Dia fungsinya menyerap udara dia. Dan saya lihat semua produk luar negeri pakainya itu semua untuk memperlama waktu simpan. Ya. Tapi di produk di Indonesia jarang sekali yang ada. Ini bisa jadi terobosan baru sebenarnya. Yang kita beda berapa hari sih Pak pakai full silika gel sama tidak itu? Untuk kemasan berapa, jenjangnya berapa lama? Kalau saya belum meneliti lebih jauh karena ini di food grade ya Bu. Kalau untuk di kemasan itu tergantung sama besar kecilnya silika gelnya. Kalau silika gel itu makin besar, dia daya absorpsi udaranya
makin tinggi. Kalau kecil ya kecil. Tapi ketika udah dimasukkan kemasan kan udaranya tinggal dikit gitu. Bisa sampai, saya yakin bisa sampai lebih memperpanjang 2 sampai 3 bulanan lagi. Bisa. Betul. Bisa saya tambahkan Mas Jafar, saya tambahkan sedikit ya. Iya, Jadi, terima kasih Bu. Silakan Pak saya Johar. tambahkan, jadi gini, sekarang juga ada yang namanya produk sitosan ya. Sitosan itu dari Oh iya, limbah. kitosan, Nah ya, itu limbah dari laut. Nah itu juga bisa Betul, ditambahkan, itu bisa malah jadi lebih awet. Silakan Mas Jafar dilanjutkan. Betul Oke, Bapak. terima kasih banyak Bapak. Biasanya kitosan itu ada di cangkang udang Bapak. Kalau saya sebagai anak pangan, saya akan gunakan kitosan sebagai kemasan kalau saya. Sebagai edible film. Untuk pengganti plastik. Kalau saya sendiri. Tapi kalau buat industri untuk pengawet itu juga bisa kitosan. Kitosan paling banyak dari udang-udangan, cangkang-cangkangnya. Ya, Mungkin kalau ada mau pertanyaan nanti lagi, teman-teman? saya punya kenalan ya untuk kitosan ya. Itu yang terbaru sekarang, dia tidak merusak rasa, bertambah awet. Itu tidak hanya untuk yang dikukus saja, yang digoreng bisa, yang dipanggang bisa. Betul. Ya, silakan nanti kontaknya di grup ya. Iya, mungkin bisa Terima jadi kasih rekomendasi banyak. juga ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Kita balik Ya. lagi nih ke Mas Jafar. Mas Jafar, ini kalau untuk proses pembuatan abon lele sendiri, ini kan masih berapa lama lagi nih kira-kira? Atau kita bisa sambil menunggu pembuatan nugget lele juga? Ini kan udah ada sebenarnya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan melanjutkan kembali ya untuk sesi pertanyaannya. Kita bisa tanya lagi sama Mas Jafar. Nanti bisa tanya via grup juga atau via apapun itu. Via WA juga boleh ya Mas Jafar ya? Boleh. Ini karena ini masih lama, ini udah ada barang yang setengah jadi yang mau siap spinner, kita langsung spinner aja sampai entar jadinya kayak gimana. Oke, Dan ini kayak untuk- gitu aja ya. Kita kalau- untuk menghemat waktu juga. Ini udah di spinner, kita pakainya kayak gini ibu-ibu. Jadi mungkin pada ibu-ibu jangan langsung masukkan ke spinner. Jadi harus ada kainnya dulu, biar nggak katut sama ke dinding stainless steelnya, kayak gitu. Lalu kita langsung coba aja. Mas. Kain tuh loh. Bu Emi, bantuin Baik, goreng. mohon untuk seluruh partisipan, video dan juga suaranya mohon dinonaktifkan dulu ya. Silahkan. Oh, itu alat spinnernya ya Mas Jafar? Iya Bu. Oh Ibu Emi bantu megangin ini aja Ibu. Enggak apa-apa. Oh, iya, bisa. Ini langsung kita masukkan aja, biasanya kita masukkan aja. Habis itu kita langsung spinner. Ya, silakan. Gimana Pak? Siap Pak? Untuk nugget sudah pelatihannya? Belum? Iya Pak, setelah ini kayaknya kita akan langsung masuk ke tutorial pembuatan nugget lele nih Pak. Nugget cepet Pak, insya Allah nugget cepet. Lama emang abonnya. Oke, Mas Jafar, jangan lupa nanti tutorialnya ya, yang bisa di-upload di Eduka UKM nanti ya. Siap. Oke, lanjut. Ya, iya Pak Nasun. Ini sampai minyaknya tiris teman-teman. Jadi putarannya kayak gitu. Sekali lagi mohon untuk seluruh partisipan, mohon suara dan juga videonya dinonaktifkan dahulu ya, biar kita bisa melihat bagaimana sih tutorial pembuatan abon lele dan juga nugget lele secara lebih enak melihatnya, biar soundingnya juga nggak kedengaran sampai sini. Mohon untuk seluruh partisipan mengikuti rules yang ada untuk menonaktifkan. Terima kasih. Kita spinner kurang lebih 1 menit sampai minyaknya benar-benar tiris. Habis itu kita angkat. Oke, setelah di spinner langsung jadi ya? Langsung jadi. Biasanya kita tiriskan baru kita ambil untuk packaging. Siap. Oke deh. Kalau untuk nugget, siap. Kalau untuk pembuatan nugget lele sendiri itu sekitar berapa lama ya, Mas? Nugget lele setengah jam jadi Kak. Oh siap. Jadi ya. Setengah jam. Nugget lele simple soalnya, gampang banget nugget lele. Ini hasilnya kayak gini, teksturnya. Oh ya, gak pakai sarung tangan saya. Ini hasilnya kayak gini. Wow, luar biasa. Mbak bisa dilihatkan rumahnya. Nah, jadi hasilnya langsung remah kayak gini ya.
Oke, Bapak Ibu seluruh partisipan, mungkin bisa dilihat itulah hasil dari pembuatan abon lele. Itu persis banget sama kayak abon pada umumnya ya. Kayak abon sapi tapi dia kurang berserat. Karena abon lele kan nggak ada seratnya, cuma dikit seratnya, serat dagingnya. Oke deh, siap-siap. Selanjutnya itu seperti apa tuh? Ada yang tanya lagi mungkin sambil kita proses ke nugget ya, karena waktu mau duhur juga. Iya, kita langsung masuk ke ini aja ya, pembuatan bertanya. nugget aja ya. Saya Mbak Ira. Kainnya tadi, kain apa namanya? Mbak Lisa. Iya. Mbak. Saya Ira, Mbak. Siap Ibu Yusra ya, Ibu Yusra. Iya. Silakan Ibu Yusra. Tadi untuk takaran ininya ada yang lupa Mbak, untuk garamnya berapa sama ketumbarnya berapa. Nanti takutnya keasinan kalau takarannya kurang jelas. Sama ketumbar. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu, silakan Mas Jafar. Ketumbarnya kita pakai 2 sendok teh, Bu. Terus kita pakai garamnya 2 sendok teh. Terus nanti kalau kita selama proses pemasakan itu kita rasa emang kurang asin, kita bisa tambahin. Jadi untuk seasoning rasa itu disesuaikan aja sama masing-masing lidah kita gitu. Misalnya tadi saya pakai gulanya 200 gram, ternyata ada yang nggak terlalu suka manis, bisa dikurangin. Ada juga yang emang abon tuh pengennya manis, nggak ada gurih-gurihnya gitu. Itu bisa. Kalau saya sini. Jadi so ditutup banget. Dikurangin atau ditambahin. Jadi sesuai selera kita aja. Oh iya. Baik. Ya, Pak. Berarti Terima kasih banyak. dengan selera masing-masing ya. Iya, Jelas ya Ibu Yusra. Iya, udah jelas. Terima kasih. Iya. Kita Mau ini tanya mungkin bisa, langsung Bu? masuk ke cara pembuatan nugget lele aja nih Mas Jafar. Ya siap. Ini udah mulai, kita bisa kasih tahu Mbak semuanya. Oke. Untuk seluruh partisipan, nanti kita tampung lagi ya pertanyaannya selagi kita menunggu cara pembuatan nugget lele, karena untuk pertanyaan pun nanti kita bisa tanya-tanya via grup WhatsApp juga, dan juga nanti untuk seluruh partisipan yang mungkin masih bingung terkait dengan bahan dan juga bagaimana step-step pembuatannya, untuk resep nanti akan kita share juga. Sekarang kita mulai pembuatan nugget lelenya ya, teman-teman. Jadi bahan utamanya sama, daging lele yang sudah dipisahkan dari duri dan kulitnya sampai kayak gini ya, bersih. Terus setelah itu bumbu-bumbunya, di sini ada bawang putih. Kita pakainya 75 gram. Jadi kalau misalnya kita hitung siungnya sekitar 5 aja ya Bun. Nah segini. Kemudian kuncinya nugget itu ada di palanya. Kita pakai pala sekitar 1/4 dari pala. Kemudian kita pakai 1 sendok teh lada dan 2 sendok teh garam. Terus kita pakai telur juga. Nah untuk isian nugget itu sebenarnya bisa divariasi. Bisa pakai sayur brokoli, bisa pakai wortel, bisa pakai wortel dicampur brokoli juga bisa. Nah, di sini saya maunya pakai wortel aja gitu. Jadi di sini ada 3 buah wortel. Saya iris, saya parut pakai parutan keju jadi lembut. Terus kemudian di sini saya ada tepung terigu yang saya campur tepung tapioka. Jadi untuk tepung terigunya saya pakai 2 sendok makan. Untuk tepung tapiokanya saya pakai 1 sendok makan. Jadi supaya nanti bisa lengket gitu. Karena kalau daging lele ini dia beda sama daging ayam. Kalau daging ayam itu kan kalau di blend udah langsung rata ya, bisa kalis, bisa lengket kayak gitu. Tapi kalau daging lele itu beda, dia nggak bisa menyatu gitu. Jadi kita butuh perekatnya. Nah, di sini saya udah punya bumbu yang sudah dihaluskan. Kita langsung masukin aja bumbunya. Kemudian kita uleni. Terus kita pakai.
Nah, kita masukin 1 butir telur aja. Jadi nggak usah pakai 2, kita pakainya 1 aja. Jadi lelenya ini untuk lele yang bersih ya Bun, bersih dari tulang sama kulitnya, kita pakai sekitar 500 gram. Kemudian kita campur pakai wortel. Nah, wortelnya ini kan ada airnya. Nanti dia biasanya teksturnya ada agak berair kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita masukin tepungnya. Kita olenin sampai kalis ya teman-teman. Jadi sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Nah, kalau udah rata seperti ini, kita siapin loyang. Nanti kita cetak di loyang. Kalau udah kalis, kita tinggal cari loyang. Biasanya di toko kue ada loyang kecil untuk buat apa namanya itu brownies kayak gitu teman-teman. Bentuknya kayak gini. Nah, Kita pakai loyang ukuran kecil aja. Kemudian untuk cetakan. Kemudian loyang ini sebelumnya kita olesi minyak terlebih dahulu. Jadi dinding-dindingnya ini sudah saya olesi minyak. Nah, setelah itu harusnya kalau kita mau jual seperti ini, untuk 1 takaran loyang itu lebih baik kita timbang. Jadi nanti untuk ukuran nuggetnya bisa kita sesuaikan gitu. Bisa sama terus. Nah, kita langsung cetak aja ya. Saya mau kasih lihat dulu ini teksturnya kalau udah diuleni seperti ini ya. Jadi beda sama ayam. Kalau ayam dia akan lebih berair. Tapi kalau untuk nugget lele dia lebih kaku gitu, lebih kalis. Kalau pengen teksturnya lebih lembut, kita bisa pakai 2 butir telur. Jadi sebenarnya kalau telur itu opsional kita aja sih, sesuai selera. Nah, untuk mencetak adonan nugget seperti ini, kita nggak perlu cetak sampai padat. Jadi cukup yang penting rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi rata semua sisi ya. Oke. Setelah itu kita kukus. Nah, kita kukus nugget ini selama kurang lebih 30 menit. Atau kalau semisal 30 menit dirasa kurang matang gitu ya, kita coblos dulu nih. Nah, nanti ngukurnya kalau dia udah matang apa belum, kalau ditusuk kayak gini, dia udah nggak lengket, nah itu udah matang. Dan di sisi-sisinya seperti ini, deket ini. Nanti kalau di sisi-sisi seperti ini dia udah misah sama loyangnya, itu tandanya udah matang. Kalau sekarang kan masih nyampur jadi satu ya, masih nempel gitu. Kan kira-kira berapa lama itu kukusnya? Itu sekitar 30 menit. 30 menit, oke. Nah, kita tutup, kita tunggu. Saya udah siapin yang udah mateng. Boleh langsung ke yang udah mateng aja.
Berarti setelah diuleni langsung dikukus, tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama ya kalau untuk pembuatan nugget ini? Iya, jadi nugget ini simple, kita nggak perlu waktu yang cukup lama. Nah, ini nugget lele yang udah dikukus. Kemudian kita ya, buat kita iris. Nah, jadinya seperti ini karena kita tadi udah olesin pakai minyak, jadi nggak lengket. Nah, nugget ini teksturnya keras, kenyal gitu, dan kokoh. Beda sama nugget ayam. Kalau nugget ayam dia lebih gampang hancur, kalau lele ini kuat gitu. Nah, di sini udah ada nugget yang saya iris-iris. Kemudian saya siapin juga tepung terigu. Baik. Jadi untuk membalur tepung panir ini kita pakainya tepung terigu aja, nggak usah pakai telur. Gitu. Kita ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Itu kalau dimasukin ke dalam packing bisa bertahan berapa lama kira-kira? Karena ini kita campuran pakai sayur, kurang lebih 1 minggu teh. Dan kita nggak pakai pengawet. Tapi kalau kita vakum dan freezer mungkin bisa lebih dari 10 harian. Siap. Nah, saya udah siapin yang udah jadi. Ini ada pertanyaan, bedanya dibalur dengan terigu sama pakai telur, itu biasanya apa sih katanya? Kalau telur emang dia sifatnya sebagai perekat, tapi karena ntar kalau dibalur sama telur itu tingkat dia pembusukannya lebih cepat, biasanya kayak gitu. Nggak awet. Oh, nggak awet berarti. Siap. Kita gunakan dengan terigu itu sebagai kayak lemnya aja. Ketika digoreng lebih merenyah juga pakai terigunya. Nah, di sini jadi untuk ukuran loyang kecil segini, takarannya mungkin kurang lebih panjangnya 10 kali 15 cm. Itu bisa jadi 28 nugget seperti ini. Ini ada pertanyaan, kalau dijual frozen beku gimana? Bisa saya jawab mungkin tipsnya ya. Jadi gunakan cara jualan just in time, by order. Kalau saran saya, ketika ada pembeli baru jenengan buatkan, itu mengurangi stok barang berlebih, untuk mengurangi beban produksi, untuk mengurangi ketika ada yang basi dan lain-lain, itu bisa menggunakan sistem just in time aja. Itu biasanya perusahaan-perusahaan juga frozen itu juga. Jadi kalau ada reseller atau itu yang beli dengan skala besar, itu langsung order, besoknya dibuatkan kayak gitu. Itu untuk memangkas biaya penyimpanan juga, produksi juga, terus dampak dari lama penyimpanan yang ntar rusak kayak gitu juga. Berarti by order ya, Mas? Ya, by order aja. Selagi by order kita maksimalkan penyimpanan dengan cara vakum sama frozen kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang tanya? Mas mau tanya dong, boleh? Boleh, silahkan. Kalau misalnya produk kayak keripik-keripik gitu untuk proses ngilangin minyak itu gimana ya, Mas? Sama cara spinner Bapak. Semua alat spinner itu untuk mengilang minyak semua. Jadi makanya itu sebenarnya untuk produksi UKM dengan keripik terus abon, saya sarankan punya spinner minim kecil itu harus punya. Itu untuk menjaga kualitas kita, kualitas penyimpanan kita juga.
Kalau saya sering melihat UKM-UKM itu kemasannya udah bening, terus keripiknya masih berminyak, jadi minyaknya nempel di kemasannya, itu sangat tidak baik untuk pemasaran. Kayak gitu, Bapak. Boleh bertanya? Boleh, Ibu, enggak? Yang tadi saya tuh pas nggak bisa error ini HP. Yang waktu nyampur terigu sama air itu komposisi terigu sama air itu berapa untuk ngelem tadi sebelum diceburin ke apa itu namanya? Oh iya, Itu ya. Makasih. Jadi untuk kita pakainya gini Bu, kita pakai setengah gelas air, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan terigu. Jadi nanti teksturnya seperti ini. Nah, teksturnya itu sampai mulur kayak gini, tapi nggak terlalu cair. Nah, teksturnya sampai mulur kayak gini, itu udah cukup. Karena kalau kita terlalu kental juga nggak bagus ya, nanti nugget kita jadinya terlalu banyak tepungnya, gitu. Jadi lebih baik teksturnya mulur seperti ini, jadi nggak terlalu banyak terigu yang di. Oke. Mbak dikasih garam panir juga ya, nggak, Mbak? Tepung Iya. panir sama Ini tepung panir ini. Jadi kita kasih tepung panir 1 kali balut aja, Bu. Jadi setelah kita masukkan ke sini ke terigu, kemudian langsung kita kasih tepung panir. Baik, luar biasa sekali. Wow, ini masih ada. Apakah masih ada lagi para partisipan yang ingin bertanya? Nanti untuk pertanyaan, ya siap. Silahkan Ibu Yusra. Untuk balurannya apa dikasih garam juga apa enggak, gimana Mbak? Enggak perlu. Jadi Enggak perlu. untuk ini cuman air sama terigu aja. Oh iya ya. Oke. Makasih ya. Nanti Benar. terima kasih Ibu Yusra. Tanya Mbak Lisa. Ya, silahkan. Itu daging lelenya itu dikukus dulu atau posisi mentah ya? Untuk membuat. Dikukus dulu, Ibu. Oh, dikukus dulu. Ya, dikukus dulu. Jadi kan kalau supaya memudahkan menghilangkan durinya, kita kukus dulu. Jadi semua olahan lele saya sarankan untuk dikukus dulu sih. Oh Kalau gitu. untuk dimanfaatkan dagingnya saja. Betul. Itu tadi ada yang tanya untuk cari lele yang di Bandung ya. Teman-teman bisa gunakan Facebook, teman-teman, itu banyak banget itu. Lele sortiran ukuran besar-besar biasanya dijual harga murah banget itu di Bandung. Sini. Mas, biasanya larinya ke pemancingan itu mereka jualnya karena nggak laku biasanya. Oke. Boleh Silakan lagi pertanyaan terakhir dari Bu Hedi ya. Iya. Ya, Oke, untuk silakan, mendapatkan lele 500 gram yang sudah dikukus itu belinya lele berapa kilo yang bahan dasarnya tadi? Tergantung ukuran lelenya, Bu. Jadi kalau kita bisa pakai ukuran lele yang besar banget, yang jumbo itu, 5 kilo lele itu bisa menghasilkan 500 gram. Oh, menyusutnya banyak ya, berarti 5 kilo jadi 5 gram. Jadi gini Bu, karena semakin kan dagingnya makin banyak ya. Itu kira-kira aja sih, karena yang saya pakai tadi tuh lele agak kecil, maksudnya enggak yang besar banget, jadi lebih baik kalau misal kita mau produksi pakainya lele yang ukuran jumbo gitu. Nanti mungkin Mas Jafar bisa menambahkan. Kalau lele udah nggak salah. Jadi kalau lele jumbo atau 1 atau sekilo isi 2 atau bahkan 2 kiloan itu bisa itu bisa menghasilkan daging yang lebih banyak. Kayak gitu. Kalau tadi Mbak Mada itu belinya lele yang ukuran konsumsi yang agak besar, mungkin isi 5 atau 6. Kayak gitu. Jadi menghasilkan dagingnya lebih sedikit. Makanya saran saya kalau mau produksi atau nugget dengan menggunakan daging lele, carilah peternakan lele
perikanan lele yang skala besar, biasanya kalau dia panen, dia akan mensortasi lele-lele yang ukuran kilo isi 5 itu nggak masuk ke pasaran biasanya. Terus mereka jual dengan harga murah, kalau nggak lari ke pemancingan. Jadi kayak gitu caranya. Biasanya 1 kilo cukup dihargai 8-10 ribu itu bisa itu. Baik, itu, Bu. Siap. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Apakah sudah jelas? Luar biasa sekali ini Mas Jafar, luar biasa banget, antusias dan juga partisipasi dari peserta kelas online pada hari ini tentunya. Banyak banget pertanyaan yang masuk dan juga kita udah belajar terkait dengan cara pembuatan abon lele dan juga nugget lele. Untuk resep dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa juga ditanyakan kepada Mas Jafar langsung selaku narasumber kita pada hari ini tentunya. Ini langsung kita tutup aja ya Mas Jafar. Oke, mungkin ada closing sedikit statement dari Mas Jafar, silakan kalau misalnya ada yang disampaikan. Ada. Jadi ya, silakan. Ini karena kita udah bareng-bareng, udah belajar bareng, sebenarnya ada salah satu kata yang sangat memotivasi saya sejak dulu. Itu adalah networking. Mungkin teman-teman udah tahu artinya adalah jaringan. Tapi coba teman-teman balik artinya. Baca dari belakang. Artikan ya, networking. King itu raja. Kalau kita ingin jadi raja dari pekerjaan kita, harus kita baca lagi net. Carilah jaringan sebanyak mungkin. Jadi itu adalah kata-kata yang sangat-sangat sederhana tapi sangat berarti. Tidak akan kita bisa berjualan sendiri, kita butuh jaringan. Tidak akan kita bisa usaha sendiri, kita butuh jaringan. Semakin banyak jaringan yang kita gunakan, semakin banyak jaringan yang kita bentuk, semakin kita bisa membuat dan bisnis kita. Beliau-beliau itu untuk membentuk suatu jaringan besar. Ya, teman-teman UKM bisa menjual dengan skala masif. Tujuan besarnya adalah skala ekspor dengan kuantiti yang besar. Kita akan tiru Cina, karena Cina skala UKM bisa ekspor karena kenapa? Karena mereka jaringannya tinggi, karena mereka ada namanya bentuk produksi kita masih kecil, kita gabungkan semuanya, kita tembus pasar ekspor bersama. Kayak gitu Teh Hisa. Luar biasa. Saya ingat selalu networking ya. Luar biasa Mas Jafar, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya, terima kasih banyak untuk semua tips-tips yang telah diberikan pada hari ini, dan juga acara pada hari ini juga tidak akan terlaksana dan tidak akan terselenggara dengan baik, karena ini merupakan dukungan penuh dari berbagai macam pihak, tentunya dukungan juga penuh, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelaksana program, asisten deputi peran serta masyarakat dan seluruh jajarannya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia pelaksana dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta kelas online pada hari ini. Terima kasih banyak karena telah mengikuti step-step dari awal sampai dengan akhir. Kami semua mendoakan semoga kesuksesan selalu bersama dengan semua yang sudah nonton pada hari ini tentunya. Untuk link dan semua tips-tips segala macam yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Akhir kata, saya moderator, minta maaf apabila ada salah-salah kata. Burung Irian, Burung Cendrawasih, Kota Solo, Kota Bukit Tinggi. Cukup sekian dan terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Lisa, Pak Jafar, terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pak Jafar, Pak Lisa, salam dari Palopo. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Lisa join di grup tuh katanya. Ya Pak. Banyak request tuh. Main dong Mbak Ica.
banyak Ya. input. Gabung di grup, gabung di grup. Tapi ngobrolnya yang fokus Banyak Bapak dan Ibu yang udah bergabung. jangan ngalor gitu. Sama-sama. Terima kasih Kak Ica. Pak Jafar, nanti kita tanya-tanya di grup lagi ya. Thank you, Pak. Insya Allah saya sharing sebanyak-banyaknya. Saja, terima kasih. Salam Pak Jafar.
lebih utama yang mana? Pemasaran dulu atau brand dulu? Brand Saya dulu dong.